Halo, saat ini saya ingin membahas, mereview, atau bahkan membacakan kembali buku saya yang dimana saya menulis bersama Profesor Musha Hubis. Beliau adalah salah satu guru besar dari Bogor Agricultural University dengan nama populer adalah IPB. Yang saya akan tengahkan adalah tentang tema suatu identitas ketahanan pangan unik. Kenapa kita mengangkat suatu ketahanan pangan unik? Karena memang di Indonesia itu sangat beraneka ragam kebudayaan ataupun sampai kepada makanannya. Suatu identitas ketahanan pangan unik merupakan suatu hal yang semi populer berbasis kajian dan testimoni tentang ragam makanan atau minuman asli tradisional Indonesia yang mempunyai cita rasa otentik, khas, dan lezat. Atau selanjutnya disebut kuliner pada beberapa pusat kuliner tertentu di Indonesia, misalnya Kota Jakarta, Bogor, Solo, dan Lombok. Kuliner tertentu di Indonesia yang sifatnya sangat beraneka ragam dan khas tadi, tentu di sini saya bukan ingin membacakan suatu resep atau membagi resep lihar makanan yang ada di Indonesia, tetapi ingin memberikan suatu gambaran kelokalan akan pentingnya bidang kuliner sebagai bagian dari usaha ketahanan pangan yang terkait dengan kewirausahaan pangan olahan, baik itu makanan favorit, bersumber bahan pangan yang tadinya tidak dilirik dan bahkan banyak dibuang, serta bahan pangan yang orisinal. Hal lainnya juga akan dijelaskan bahwa bagaimana pengembangan makanan kuliner yang selama ini masih menghadapi banyak permasalahan di dalam pengembangannya, baik internal maupun eksternal. Dan dari hulu sampai hilir yang meliputi penyediaan bahan baku, proses produksi, dan teknologi, keuangan, sumber daya manusia atau SDM. Bahkan sikap yang menganggap makanan atau minuman lokal kurang bergengsi pemasaran dan penciptaan nilai tambah, sehingga nantinya mampu bersaing secara nasional maupun internasional untuk mendorong ekonomi kreatif yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam arti umum dan khusus. Dalam pelaksananya tentu saya akan memuat atau membahas sekilas beberapa informasi tentang macam kuliner yang melegenda atau yang tempo dulu, yang berasal dari resep warisan keluarga atau menu lawas, maupun coba-coba di beberapa kota besar di Indonesia. Masalah dan tantangannya dari sisi pertanian dan pengelolaan perorangan maupun industri melalui popularisasi di lingkungan setempat dan daerah lainnya di Indonesia, agar menjadi tren dan sekaligus memunculkan persaingan yang semakin ketat melalui penambahan cabang dan inovasi dengan jaminan mutu produk, misalnya tanpa pengawet, kemasan steril, proses terukur, dan lain-lainnya. Bagaimana pentingnya pengembangan industri kuliner sebagai bagian dari usaha mewujudkan ketahanan pangan akan didasarkan pada fakta bahwa peluang pengembangan usahanya prospektif dan layak, karena akan membuka suatu lapangan usaha dan kerja baru. Di samping tetap mempertahankan diri dan eksis di tengah maraknya makanan atau minuman asing yang masuk melalui restoran-restoran modern. Untuk itu, diperlukan keseriusan dalam penanganannya dengan cara mewujudkan kewirausahaan mandiri dan berdaya saing yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, saya mengharapkan dengan kita mereview pengetahuan akan pentingnya ketahanan pangan, diharapkan dapat memberikan peluang dan tantangan bagi berbagai pihak tentang pentingnya memahami industri kuliner yang ada saat ini di Indonesia sebagai bahan atau bagian dari usaha ketahanan pangan yang terkait dengan ketersediaan pasokan pangan olahan serta kegiatan kewirausahaan kreatif dan inovatif yang berbasis potensi setempat menurut skala ekonomi usaha yang dipilih menurut pembentukan pelaku usaha mandiri maupun pihak lain yang berkepentingan. Tentunya di samping upaya pelestarian ke generasi muda untuk mengetahui dan menjaga beberapa kultur kuliner Indonesia, bahkan akan nama dan rasakan masakan kuliner asli bumbu dan bahan baku, khususnya yang terdapat di salah satu wilayah Indonesia, yaitu Bogor, Jakarta, Solo, dan Lombok. Bidang pangan sendiri di dalam pengembangannya sangat erat terkait dengan ketenaga kerjaan, pendapatan, dan peningkatan respons pasokan bahan baku dari sektor pertanian, baik untuk keperluan dalam negeri maupun pasar internasional. Lalu, di samping perkembangan teknologi yang memberikan ragam kebutuhan dan informasi, sebagai ilustrasi, pangan lokal ini meliputi makanan atau minuman kuliner yang kini terus bersaing di dalam kompetisi bebas di pasaran bersama produk dengan pangan impor yang membanjiri Indonesia, yaitu mulai dari bahan baku hingga menjadi produk pangan siap saji.
Peningkatan daya saing pangan dalam arti luas maupun spesifik harus dilakukan melalui proses peningkatan nilai tambah atau yang dinamakan proses value chain yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi di masa mendatang. Khususnya penyerapan tenaga kerja dan pengaruh gandanya yang berupa produk-produk olahan bagi keperluan pasar domestik maupun luar negeri yang memiliki daya saing dari cita rasa, sisi mutu, harga, dan inovasi. Integrasi hulu dan hilir, akses teknologi penguasaan penelitian dan pengembangan atau litbang, serta pengembangan sumber daya manusia yang dinamakan SDM dengan keterampilan teknis mendukung. Bidang pangan sendiri, khususnya di bagian makanan atau minuman, bersifat padat karya dan terkait dengan sumber daya alam, yaitu pertanian, sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan tersebut dipengaruhi kelestarian pasokan bahan baku sebagai input dan mutu produk di tingkat input maupun output untuk produksi industri berikutnya antara maupun siap dikonsumsi dari hilir. Ketahanan pangan dapat dinyatakan suatu kondisi ketika semua orang dalam segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya atau yang kita namakan food preference demi kehidupan yang aktif dan sehat. Lantas, hal lainnya dapat dinyatakan bahwa keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi menurut seleranya untuk hidup produktif dan sehat. Berdasarkan dari definisi tersebut, kita dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan memiliki suatu 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, berorientasi pada rumah tangga dan individu. Kedua, dimensi waktu di mana setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. Ketiga, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu baik fisik, ekonomi, dan sosial. Keempat, berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan kelima, ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.